Setelah istri Liu Ruyan bercerai, aku ternyata langsung menangkan tiket lotre senilai 50 juta. Pada hari berikutnya setelah mengambil hadiah, saat aku membeli pakaian di mall, aku bertemu dengannya. Liu Ruyan mengenakan seragam merek cepat terjual sedang menyusun rak. Dia memiliki dagu tipis yang dapat menancap orang. Ekornya terikat rapi tanpa celah. Namun tetap terlihat cantik. Apakah pakaian ini diskon? Saya sekadar mengambil sebuah kemeja. Dengan sengaja menurunkan suara. Bapak, barang ini sekarang 70%. Dia berbalik dan berkata. Tersangkut di kepala. Suara di tenggorokan tetap keras. Bukankah ini bukan istri mantan saya? Aku tersenyum lebar. Bagaimanakah aku tidak mengenal mantan suamimu? Ekspresinya berubah dari terkejut menjadi acuh tak acuh. Hanya membutuhkan 1 detik. Kau datang untuk apa? Membeli pakaian, ya? Aku menggoyangkan kemejaku. Saya tahu ini sudah jadi campuran seperti itu. Aku ingat dulu ia bilang ingin menjadi editor utama majalah mode. Menutup mulutnya tanpa bicara. Jari-jari dan kaki bersatu. Aku tahu ini tandanya dia marah. Sambil bercanda, aku cepat mengangkat tangan kosong. Aku adalah dia di dalam pakaian. Tidak perlu saya menang lotre. Apa yang berhubungan denganku? Tangan sang pria berhenti sebentar. Lalu dia terus merapikan gantungan. Selamat, saya menapaki napas. Seperti asap. Bagaimana kabarmu? Sangat baik. Dia juga tidak mengangkat kepalanya. Tanpa kamu pun sudah cukup, tetap keras kepala. Saya menatap seragamnya dengan lengan yang aus dan kerah yang menguning. Hati saya merasakan kepedasan. Saat perpisahan kami dulu, dia pergi tanpa barang apapun. Dia berkata tidak perlu bantuanmu. Saya membantu membeli pakaian yang tersisa untukmu. Selesaikan pekerjaanmu lebih dulu. Aku bilang tidak membutuhkan kebaikan hatimu. Dia akhirnya mengangkat kepalanya. Poting dengan mata merah. Kami sudah bercerai. Tapi aku masih mencintaimu. Kata ini terucap begitu saja. Aku sendiri terpaku sejenak, terlihat seperti mata-mata yang menatap lebih besar. Mungkin hanya kelinci alkohol. Kemudian dia berbalik dan lari. Dia bahkan tidak mengganti pakaian kerjanya. Saat aku mengejar keluar, dia sudah hilang di antara kerumunan. Saya berdiri di tengah pusat perbelanjaan, dengan tangan saya masih memegang kemeja yang lucu itu. Merasa seperti orang bodoh. Malam. Saya berbaring di rumah mewah yang baru saja saya beli. Berkepal balik tidak dapat tidur. Telepon seluler tiba-tiba berbunyi. Itu nomor asing. Halo. Di ujung telepon hanya terdengar napas seperti asap. Saya mencoba menanyakan. Teleponnya terputus. Saya langsung menelepon kembali. Namun diberitahu bahwa itu telepon umum. Apakah dia wanita atau begitu canggung? Keesokan paginya, saya kembali ke toko itu. Pegawai toko berkata, Liu Ruyan sedang cuti. Saya menanyakan alamat. Mereka menatapku dengan waspada. Tidak mau mengatakannya. Saya menunjukkan kartu bank saya. Siapa memberitahu saya alamatnya? Saya membeli pakaian seharga 100.000 yuan. 5 menit kemudian, saya mendapatkan alamat sebuah kawasan tua. Tempat tinggal Liu Ruyan lebih buruk dari yang saya bayangkan. Lobi gedung dipenuhi iklan kecil. Dinding berjamur. Di udara terasa aroma mie instan murah. Saya mengetuk pintu begitu lama. Tidak ada yang merespons, mereka tampak akan pergi. Saya mendengar bunyi dentang dari dalam. Suara memekok. Saya mengetuk pintu dengan kuat. Jika kamu tetap tidak membuka pintu. Saya menabrak pintunya tapi masih belum ada respons. Saya mundur 2 langkah. Satu kaki menendang pintunya terbuka. Liu Ruyan bersarang di lantai. Wajahnya pucat. Kepalanya penuh keringat dingin. Kenapa kamu? Saya berlari ke sana dan memeluknya. Merawatnya?
Dengan lemah, dia menunjukkan langsung ke perut. Tanpa ragu saya di sini. Memeluknya lalu lari keluar. Dia mencium foto itu. Daun bergetar di pangkuan saya. Tahan. Segera pergi ke unit gawat darurat rumah sakit. Dokter mengatakan itu adalah apendisitis akut. Perlu operasi segera. Saat menandatangani, perawat bertanya hubungan saya dengan pasien. Saya adalah suaminya. Saya mengatakan tanpa mengubah ekspresi wajah. Operasi berjalan lancar. Liu Ruyan dikeluarkan namun masih dalam keadaan anestesi. Wajah kecilnya pucat. Bulu mata menimbulkan bayangan pada wajah. Saya duduk di tepi tempat tidur. Melihat dia terdiam. Dulu kita juga pernah memiliki hari-hari yang baik. Dia membuat bento untuknya. Saya menceritakan lelucon kepadanya. Lalu, bagaimana ini berubah menjadi seperti ini? Saat dia perlahan membuka matanya dan melihatku. Jelas terkejut. Mengapa di sini? Kamu meneleponku. Saya mengarang. Saya tidak. Kamu bilang kamu rindu saya. Omong kosong. Dia ingin bangkit tetapi sakit dan dia mengernyit. Jangan bergerak. Aku menahannya. Dokter mengatakan kamu harus dirawat 2 hari untuk observasi. Aku tidak punya uang untuk dirawat. Aku punya. Aku tertawa. Jangan lupa. Sekarang aku memang kaya. Dia, jangan menoleh. Jika tidak melihatku, kamu tidak perlu merawatku. Kamu memang ingin mengurusku. Saat kamu mendekatinya, Liu Ruyan, apakah kamu masih mencintaiku? Tidak berbicara. Hanya menganggap cheating. Dia akhirnya berbalik. Tatapannya kompleks. Kita sudah bercerai. Kita bisa nikah lagi. Tidak mungkin. Mengapa? Dia menutup matanya. Karena aku tidak pantas. Apa saja alasan bodoh ini? Aku hendak menanyakan lebih lanjut. Perawat datang mengganti obat, menghentikan kami. 3 hari kemudian, aku menghubungi Liu Ruyan. Dokter di rumah sakit bilang harus istirahat. Rumah sewa rusaknya bahkan tak ada cahaya matahari. Bagaimana bisa dia membuat seseorang datang ke rumahku? Saya bilang tidak akan pergi. Saya langsung memasukinya ke dalam mobil. Kamu sekarang sakit. Harus mendengarkan saya. Lantai atas dengan jendela lantai sampai atap dapat mengawasi seluruh kota. Saya salah. Dia memang sakit. Marah. Kenapa saya begitu bangga? Aku menyesal berpisah denganku. Jangan bermimpi. Aku mengatur kamar tamu untuknya. Aku mempekerjakan pengasuh untuk merawat Liu Ruyan. Dia menghabiskan semua waktu di kamar dan tidak keluar. Hanya muncul saat makan. Apakah kamu tupai? Aku sangat suka menyimpan barang di dalam rumah. Saya membawa nampan buah dan mengetuk pintu. Supaya kamu menguruskannya. Aku adalah pemilik rumah. Tentu saja harus mengurusku. Saya masuk, menaruh nampan buah di depan dia, agar dia makan sedikit buah. Menambah vitamin. Dia menatap nampan buah selama setengah hari. Tiba-tiba berkata, "Mengapa kamu begitu baik padaku?" Karena aku bodoh. Aku gentar menunduk, sudah tahu kau itu mata kecil tanpa hati. Namun masih tidak bisa melepaskannya. Dia mengambil sepotong apel kecil. Kecilnya sangat mirip. Hanya kelinci yang berhati-hati. Apakah dia manis? Saya bertanya, dijual kepadaku juga 1 potong. Dia ragu sejenak. Memilih potongan terkecil lalu menyerahkannya kepadaku. Aku langsung memegang pergelangan tangannya. Menyelamatkan tangannya. Menggigit 1 kali. Wajahnya memerah karena ciuman tak langsung. Membuatku tersenyum lebar. Atribut Sundar Liu Ruyan meledak sepenuhnya pada hari ketiga setelah ia pindah masuk. Pada hari itu, saya membawa klienmu pulang untuk berbisnis. Hanya saja hubungan kerja biasa. Setelah mengantar keluar klien, saya menemukan Liu Ruyan berdiri di ruang tamu dengan tangannya
Memegang ponsel saya. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku menanyakannya agar ia mengangkat kepalanya. Tatapan matanya dingin sekali yang menakutkan. Siapa Lisa ini? Pelanggan? Tadi kamu belum melihatnya? Kenapa dia mengirim emotikon cinta kepadamu? Suara Liu Ruyan bergetar. Saya baru saja menyadari bahwa dia sedang menelusuri riwayat chat WeChat saya. Hei, ini adalah privasi saya. Menghapus, jari-jarinya menekan layar ekspresi cepat. DLL itu adalah klien penting yang tidak sempat. Dia sudah menghapus semua kontak Lily dengan sempurna. Saya agak marah. Kamu berlebihan. Dan rahasia ini. Ini Cindy. Dia terus menelusuri daftar kontak saya. Menghapus satu persatu kontak wanita. Aku melompat maju dan mencuri ponsel. Tapi dia menghindar dengan gesit. Dia berlari ke balkon dan mengancamku. Jika kamu datang lagi, aku akan menurunkannya. Kamu gila? Itu adalah iPhone baruku. Jadi, berjanji padaku. Jangan tambahkan wanita-wanita ini. Itu pekerjaan menipu. Matanya merah. Kalian pria semuanya sama. Jika punya uang maka menjadi jahat. Saya menatap wajahnya yang gemetar. Tiba-tiba saya mengerti sesuatu. Saya menghela napas. Saya mengangkat kedua tangan untuk menyerah. Oke. Hapus saja. Tapi harus setuju satu syarat. Kondisi apa yang menghapus satu? Cium sekali. Dia terkejut. Kemudian wajahnya memerah. Tak malu. Jadi kembalikan ponselku. Dia ragu sejenak. Tiba-tiba ia mengangkat tumit. Ia mematuk ke wajahku dengan cepat. Hapus 10. Pada malam itu, di daftar kontak saya hilang lebih dari 30 wanita. Mendapatkan 3 ciuman. Jika dihitung, cukup menguntungkan. Perilaku paranoid Liu Ruyan semakin aneh. Dia akan menyemprotkan parfumnya di jas saya. Menempatkan foto dirinya di dompet saya. Sampai mengganti desktop komputer saya menjadi fotonya. Kamu memang menandai wilayahmu seperti ini, ya? Saya tidak tahu harus tertawa atau menangis. Kamu adalah dia yang merasa berhak. Mantan suamiku juga suatu keberkahan. Jadi mari kita nikah lagi, ya? Tidak. Mengapa? Dia tidak berbicara lagi. Ia berbalik ke kamar sambil mengeluh dan menutup pintu. Saya berdiri di luar pintu, tak dapat memahami. Apa yang sebenarnya dipikirkan wanita ini dalam pikirannya? Akhir pekan. Kumpulan teman kuliah saya. Sebenarnya ingin membawa bersama pergi. Dia tetap menolak, pasti ia mantan pacarmu, kan? Dia mengejek dengan dingin. Tidak ada teman biasa yang menipu. Saat kuliah kamu. Tetapi kembali iri. Aku lapar. Tenang saja, hatiku hanya punya kamu yang berbicara licik. Dia mengerak. Tapi dia tetap membantu saya memilih pakaian. Dibilas dan dikembalikan. Di tengah-tengah pesta. Saya menerima pesan teks dari Liu Ruyan. Berapa jam kamu akan kembali? Baru saja dimulai? Setidaknya jam 10 ya? Saya menjawab. Setelah 1 jam, apakah dia minum berlebihan lagi? Tidak. Hanya minum 2 cangkir saja. Setelah setengah jam lagi. Telepon seluler saya berdering. Itu Liu Ruyan. Hei. Di sebelahmu ada seorang wanita. Suaranya dingin, ya. Hanya beberapa saja. Sobat. Saya mendengar wanita itu tertawa. Itu adalah batasan pelayan agar kamu pulang dalam 10 menit. Kalau tidak, saya akan membuang semua figur koleksimu. Telepon terputus. Saya menatap ponsel sambil bermalas-malasan. Kenapa teman sekelas memancing keributan? Saya tersenyum pahit. Lebih kejam daripada istri. Maka kamu tetap memanjakannya, tidak ada pilihan. Saya berdiri. Aku hanya akan memakan bagian ini. Saya sampai di rumah,
Liu Ruyan duduk di sofa, mengepalkan figur Iron Man edisi terbatasku. Aku sudah kembali. Aku mendekat tanpa melewati batas waktunya, kan? Dia mengangkat kepala melihat mataku yang merah. Di tubuhmu ada aroma parfum. Itulah wangi restoran. Penipu? Dia melaporkan figur tersebut. Saya akan melemparnya. Dia, berhenti, berhenti, berhenti. Aku segera memohon ampun. Itulah yang saya beli seharga 30.000. Kemudian kau bersumpahlah tidak boleh ikut pertemuan dengan wanita. Saya bersumpah, hanya mencintai satu orang, saya sendiri, hanya mencintaimu saja. Berjanji tidak akan pernah meninggalkan saya. Tidak akan pernah meninggalkanmu. Ia baru meletakkan figur itu. Menangis masuk ke pelukanku. Aku memeluknya dan merasa bagian dada hilang seperti asap. Apa yang sebenarnya kamu takutkan? Saya dengan suara pelan bertanya kepadanya. Dia menggelengkan kepalanya di dalam pelukanku dan enggan berbicara. Pada malam itu, aku terbangun di tengah malam. Menyadari Liu Yuyan berdiri di atas ranjangku. Dia menatap dengan tajam. Aku ketakutan dan bergetar sekali. Apa yang sedang saya lakukan? Lihat apakah kamu menyelinap keluar. Dia merasa benar dan berani. Saudari, saat ini adalah Ling Yizhan. Pria itu selalu berada pada tengah malam. Saya tak dapat menahan tawa dan tangis. Mengangkat selimut. Jadi, maukah kamu tidur bersama? Aku tidak boleh menonton kesedihan ini. Saya kira dia akan memarahi saya karena figur mainan. Saya tidak menyangka dia benar-benar naik ke atas tempat tidur. Dia duduk di sisi lain tempat tidur dan mematikan lampu. Dia memerintahkan saya. Saya mematikan lampu. Di dalam kegelapan, saya merasakan dia perlahan menempel. Akhirnya menempel pada tubuh orang mati. Kalau kamu berani mencari wanita lain, aku akan membunuhmu. Kemudian bunuh diri. Aku berbalik. Dengan tepat menemukan bibirnya di kegelapan. Berciup sebentar. Sesuai perintah, Ratu Yang Mulia Liu Ruyan. Hari ke-7 tinggalannya di rumahku. Daftar kontak ponselku sudah bersih sepenuhnya dari semua kontak perempuan. Termasuk ibuku juga dihapus bersih olehnya. Ibu, kamu juga harus menghapusku, aku tak bisa menahan tawa dan air mata sambil menontonnya beraksi. Ibu mertua bisa ditambahkan kembali. Dia berkata dengan serius. Jari menggeser cepat di layar. Tapi kenapa saya harus menggunakan ponsel saya untuk ini? Apa logikanya? Dengan begitu, kamu tidak bisa menelepon wanita lain secara diam-diam. Dia mengangkat kepala melihat mataku yang bersinar terang. Seperti anak yang berhasil dengan leluconnya. Aku menggelengkan kepala. Mengoyak-oyak dia, membuatnya kesal. Bagaimanapun, sekarang aku punya uang. Ternyata ada masalah, siapapun dapat menemukannya. Pada malam itu setelah mandi saya keluar. Mendapati Liu Ruyan duduk di tempat tidur saya dengan tablet saya di tangan. Dia lagi memeriksa apa? Saya mengeringkan rambutku lalu berjalan ke sana. Dia menoleh. Pandangannya kompleks. Kamu 2 tahun terakhir mencari folder di tablet saya yang ada di komputer saya. Di dalamnya semua tentang pencarian Liu Ruyan. Pengumuman pencarian orang. Detektif swasta itu rumit. Bahkan juga besi yang saya unggah di semua forum. HM. Saya duduk di sampingnya selama lebih dari 1 tahun. Kemudian saya menyerah. Mengapa menyerah? Karena saya menatapnya. Saya merasa Anda mungkin benar-benar tidak mau bertemu denganku. Jari-jarinya memegang tepi tablet. Sendi jari berwarna putih. Saya mengulurkan tangan ingin memetiknya kembali. Namun ia tiba-tiba memeluk tablet di pangkuannya. Tidak boleh melihat wanita lain. Suara dia terdengar tumpul. Aku juga tidak akan membiarkan mencari wanita lain sebagai pengganti. Saya menghela napas. Mengulurkan tangan meremas rambutnya. Tak ada yang bisa menggantinya dengan mengangkat kepalanya keras. Matanya merah-merah. Kenapa dia? Saat itu ketika belum selesai bicara, teleponnya berderak suara lonceng.
adalah sebuah lagu elektronik yang sangat bising. Saya belum pernah melihat ekspresi Liu Ruyan berubah dalam sekejap. Dia dengan cepat mengambil ponselnya, menatap layarnya sebentar lalu memutuskan panggilan. Siapa? Saya sekadar bertanya. Dia menyembunyikan ponsel di bawah bantal. Gerakan cepatnya mencurigakan. Saya tidak menindaklanjuti. Tapi di hati saya mencatat keanehan ini. Tidak pernah mendengarkan musik elektronik. Suara pintarnya tetap default. Keesokan harinya, saya berpura-pura keluar. Sebenarnya saya bersembunyi di kedai kopi di depan pintu komplek. Sesungguhnya, setengah jam kemudian, buru-buru keluar dari komplek, menunggu sebuah taksi. Saya segera mengejar taksi yang berhenti di depan sebuah klinik psikologi. Saya menunggu di luar selama 2 jam. Dia baru keluar. Matanya merah. Aku pernah menangis. Menunggu dia pergi jauh. Saya masuk ke klinik. Salam sejahtera. Saya ingin berkonsultasi. Aku ragu bagaimana memulai bicara, si resepsionis tersenyum. Apakah ini janji temu? Atau kunjungan pertama? Saya ingin bertanya kepada wanita yang baru saja keluar, Ibu Liu Ruyan. Tertawanya di meja depan langsung menghilang. Maaf. Kami tidak dapat membocorkan informasi pasien. Saya adalah suaminya. Catatan medisnya menunjukkan perpisahan. Saya tidak dapat berkata apa-apa. Hanya harus pergi. Saat berbalik, melihat sekilas poster di dinding. Kelompok terapi gangguan kepribadian ambang-ambang menata gangguan kepribadian ambang-ambang. Saya mengeluarkan ponsel untuk mencari. Semakin saya lihat, semakin hati menjadi berat. Emosi tidak stabil. Takut akan ditinggalkan. Identitas diri terganggu. Benar sekali. Seolah-olah saya sedang menggambarkan Liu Ruyan. Kembali ke rumah pada malam hari. Liu Ruyan sedang memasak mie di dapur. Astaga. Melihat bayangan sibuk di bingkai pintu. Hatiku terasa sedikit pahit. Kemana kamu pergi hari ini? Aku sengaja menanyakan bayangannya. Terhenti sejenak. Membeli apa ketika berbelanja? Tidak menemukan yang disukai. Dia mengaduk panci. Wajahnya. Setiap suaranya tenang dan tidak terungkap. Lewati dia dan pergi. Memeluknya dari belakang seperti asap. Apakah ada hal yang bisa kamu sampaikan padaku? Sendok di tangan dia jatuh ke dalam panci. Meneteskan sup panas, memekarkan tangan saya. Maaf. Dia dengan panik meraih tangan saya. Melihat di dalam matanya, kegelisahan tidak dapat disembunyikan. Tidak apa-apa. Aku menarik kembali tanganku tanpa sakit. Dia menggigit bibirnya. Tiba-tiba berkata, kita tidak bisa melanjutkan ini lagi. Apa maksudnya? Aku ingin pindah keluar. Dia berbalik dan mematikan api. Kita sudah bercerai. Tidak cocok ini. Jadi, kenapa kamu masih menabrak kontakku? Kenapa masuk ke kamarku di tengah malam? Mengapa? Karena aku bersikap buruk, kan? Dia tiba-tiba meledak. Air mata keluar dari matanya. Aku tidak bisa mengendalikan diri. Saya jelas tahu bahwa ini tidak seharusnya. Tetapi saya tak bisa menahan diri untuk datang menemui kamu. Saya benci diriku sendiri seperti ini. Dia bergegas kembali ke kamar, mengernyit sambil menutup pintu. Aku berdiri di tempat itu. Mendengar tangisan tertekan dia keluar dari celah pintu. Hati terasa terpotong seperti pisau. Malam itu, aku tidak tidur. Sambil duduk di sofa ruang tamu, saya berpikir sepanjang malam. Saat fajar tiba, saya membuat keputusan. Ketika mengetuk pintu rumah Liu Ruyan, dia baru saja mencuci wajahnya. Matanya bengkak seperti buah persik. Mari kita bicara. Saya bilang dia menundukkan kepala dan ikut saya ke ruang tamu. Seperti seorang tahanan yang menunggu persidangan. Saya kemarin pergi ke klinik psikologi itu. Saya langsung masuk. Dia tiba-tiba mengangkat kepala, wajahnya pucat.
Mengapa kamu tidak memberitahu saya? Aku bertanya apa yang akan diberitahumu. Memberitahu bahwa aku sakit. Dia tersenyum pahit. Memberitahu bahwa dia tidak dapat mengendalikan emosinya. Memberitahu bahwa ia menelusuri dan menyelidiki seperti orang gila. Kamu seperti asap. Apakah kamu tahu mengapa aku pergi darimu? Dia tiba-tiba berkata. Karena saya tidak bisa melahirkan. Saya terkejut. Pemeriksaan kesehatan sebelum menikah. Kamu bilang saya punya masalah di rongga mata. Sulit hamil? Air mataku menetes terus. Aku tidak ingin menjadi beban bagi kamu. Di keluargamu hanya ada satu orang saja. Jadi aku tidak mau mengucapkan selamat tinggal, suaraku bergetar. Menurutmu apa yang harus kulakukan jika saya tidak ingin kamu karena hal ini? Dia menangis dan bertanya. Setiap hari memandangmu dengan mata yang menantikan anak. Kemudian berulang kali kecewa. Saya berjalan ke depannya, memeluknya, dia menangis di pelukanku seperti anak kecil. Gadis bodoh. Aku menyentuh rambutnya. Tidak ada anak apa-apa. Tapi memiliki kamu sudah cukup. Namun tidak ada. Namun saya menahan wajahnya. Mulai hari ini, mari kita hadapi bersama, oke? Penyakitmu. Masalah kita semua akan diselesaikan bersama. Dia memandangku, air mata tidak henti-hentinya mengalir. Kamu tak memusuhi aku, ya? Aku sengaja bilang kamu bodoh. Jika kau mengabaikan aku, segala hal akan kupikul sendiri. Dia menutup air matanya dan tertawa. Dia menepukku sekali. Sejujurnya, aku menghapus air matanya. Besok, aku akan menemanimu ke klinik. Apakah kita bertemu dokter bersama? Dia ragu sejenak. Kepalanya mengangguk sedikit. Pada malam itu, Liu Ruyan datang ke kamar saya dengan memeluk bantal dan langsung tidur. Dia menegaskan sambil wajahnya berwarna merah. Saya, yang mau tidur, tersenyum dan menemukan posisinya. Pada tengah malam, aku bangun dan menemukan dia bersarang di pelukanku. Aku perlahan menggenggam sudut pakaianku. Seolah-olah takut aku akan hilang. Aku perlahan mencium dahi dia. Di dalam hati, aku bersumpah. Kali ini aku tidak akan pernah lagi membiarkannya berdiri sendiri menghadapi semua itu. Di jalan menuju klinik pada hari berikutnya. Liu Ruyan yang gugup terus memegang tanganku. Apakah dokter bersikap keras? Aku bertanya, tidak begitu. Dia bisik-bisik. Tapi aku khawatir dia tidak akan menyukaimu, apapun alasannya. Karena aku sudah memberitahu dia banyak hal tentangmu, baik maupun buruk. Semua ada. Rumah sakit berada di sebuah kawasan tenang. Dokternya, yang mendekorasi dengan sangat bergaya anak-anak, bodoh seakan asap. Bertanda nama Chen Hao. Seorang wanita bersahabat berusia lebih dari 40. Apakah ini sudah direncanakan sebelumnya? Dokter Chen tersenyum sambil mengenggoni saya. Tertawaku yang besar dan canggung. Saya tidak tahu apa yang sebenarnya dikatakan Liu Ruyan kepada saya. Setelah konsultasi dimulai, Dr. Chen terlebih dahulu membiarkan Liu Ruyan berbicara dengan saya sendiri di luar. Membicarakan situasi Liu Ruyan cukup kompleks. Dr. Chen berkata, gangguan kepribadian ambang disertai depresi. Dan gejala stres pasca trauma yang jelas. Saya mengangguk. Apa yang bisa saya lakukan? Yang terpenting adalah stabilitas. Dr. Chen memindahkan kacamata. Dia perlu merasakan keamanan dan diterima. Tidak boleh bersikap dingin hangat. Tidak boleh berjarak-jarak. Saya mengerti. Ini bukanlah hal yang mudah. Dr. Chen mengatakan dengan serius. Emosinya akan seperti roller coaster. Mungkin hari ini menganggapmu sebagai penyelamat. Besok saya merasa kamu akan meninggalkannya. Saya tahu saya menarik napas dalam-dalam. Tapi saya mencintainya. Dr. Chen tersenyum. Inilah apa yang dia perlukan. Setelah konsultasi selesai, Liu Ruyan tampak jauh lebih rileks. Di perjalanan pulang, dia secara sukarela memegang tangan saya. Dr. Chen, apa yang sudah kukatakan padamu? Dia bertanya. Kamu sudah berkembang.
Aku menekan tangannya. Dan berkata aku sangat tampan dan narsistik. Dia tertawa sambil memukulku. Saat berjalan menuju pintu masuk kompleks, dia tiba-tiba menghentikan tubuhnya. Terima kasih telah tidak menyerah padaku. Saya menatap penampilannya yang serius. Hati saya menjadi kacau berantakan. Bodoh. Kapan saya pernah menyerah padamu? Dia mengangkat jari kakinya. Dia memberi ciuman lembut kepada saya. Ini adalah ciuman pertama kita setelah perceraian. Setelah hari itu, Liu Ruyan mulai menerima terapi psikologi secara rutin. Saya juga menemaninya mengikuti beberapa sesi terapi keluarga. Dia tetap akan cemburu. Akan memeriksa ponselku. Tapi tidak lagi begitu ekstrim. Suatu kali dia bertanya kepadaku, "Jika aku selalu seperti ini, apakah kamu akan marah jika saya menanyainya kembali? Jika aku selalu tampan seperti ini, apakah kamu akan bosan melihatnya?" Dia tersenyum dan melompat ke depanku untuk memukulku. Kemudian berbaring di dadaku. Berbicara pelan, tidak akan menemani Liu Ruyan pergi. Minggu ketiga di klinik, Dr. Chen menyarankan kita mencoba jurnal emosi. Mencatat fluktuasi emosi harian dan peristiwa pemicu. Secara permukaan Liu Ruyan setuju untuk pulang, lalu dia melemparkan buku catatannya ke tempat sampah. Keterlaluan. Dia mengerutkan bibir. Aku bukan lagi murid SD. Aku mengambil buku tersebut dan mengetuk debunya. Yuk, kita main sebuah permainan. Mencatat satu emosi dan menukarnya dengan sebuah cium. Bagaimana? Setelah kelima kali tukar, 1. Dia bernegosiasi dan mencapai kesepakatan. Aku tersenyum lebar. Pukul sore, Liu Ruyan bersandar di meja kopi menulis diari. Pintu yang tidak punya kepala, mengkerut, ditambah nyamuk mati. Aku mendekat untuk melihat. Dia segera menutupi. Jangan menilai baik. Berhati-hatilah, jangan melihat lagi, angkat tangan untuk menyerah. Selesai menulis akan ada hadiah. Dia menyelesaikan menulis dan meletakkan buku catatannya ke dalam pinggangku. Dengan cepat dia menguncupkan di wajahku. Kemudian dia ingin kembali ke kamar. Pintu tertutup dengan keras. Saya membuka buku catatan tersebut. Halaman pertama tertulis. Tanggal 15 Mei, pagi cerah. Shiting tersenyum menghadap ponsel. Saya sangat marah. Aku memecahkan cangkir kopinya. Kemudian saya mengetahui bahwa dia sedang menonton. Maaf. Tulisan yang rapi seperti seorang siswa SD, dan di akhirannya dia bahkan menggambar wajah menangis. Saya menyentuh pipi yang ditangkap. Hatiku menjadi lembut seperti satu bola. Pada sarapan hari berikutnya, saya menemukan bahwa ada gelang karet tambahan di pergelangan tangan Liu Ruyan. Apa ini? Saya bertanya kepada Dr. Chen tentang apa yang dia ajarkan. Dia memutar elastik sebentar. Saat ingin marah, dia memutarnya. Dia menggantikan dengan melempar barang. Dengan rasa peduli saya menahan tangannya. Jangan memutar terlalu keras. Kamu harus mengawasi. Dia menarik tangan kembali. Namun ia diam-diam menjerit ke ujung telinganya. Pukul tengah hari saya menerima telepon dari teman kuliah Lin Hao. Dia berkata, ingin bertemu sambil lewat kota ini. Saya setuju secara spontan dan memutuskan telepon. Baru saja teringat bahwa ia adalah teman laki-laki. Terlalu banyak. Pada jam 19 malam, bel pintu berbunyi. Saya baru saja membuka pintu. Lin Hao langsung berteriak keras. Guru ingin membunuhmu. Di belakangnya, ada seorang gadis asing berusia 20-an. Rambut panjang mengalun. Ini adik sepupu saya, Xiao Yu. Dia memang ingin datang dan melihat kehidupan orang kaya. Lin Hao mengerutkan alis dan melirik. Aku merasakan ada yang tidak beres. Ternyata terdengar suara, plak, dari belakang. Bukunya yang di tangan Liu Ruyan terjatuh ke lantai. Ini adalah Lin Hao. Lihatlah Liu Ruyan. Lihat lagi saya. Istri saya. Wajahku tak berubah warna. Memperbesar matanya. Namun dia tidak menolak kedatangannya. Menahan lengan saya.
Kuku menancap masuk ke dagingku. Halo. Dia tersenyum, suaranya manis namun berbau lemak. Seringkali dengar Siting mengingatkan saya. Wajah tidak berubah. Tetap saja harus tersenyum. Datanglah, 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 duduk di meja makan. Liu Ruyan tampil aneh. Tidak pernah berhenti gelap. Tambahkan warna dan tuangkan air untukku. Guru, hidupmu setelah menikah terlalu indah, ya? Little Rain dengan penasaran bertanya kepada kakak Liu Ruyan. Berapa lama kalian telah menikah? 3 tahun, wajah Liu Ruyan tetap tidak berubah. Wow! Masih begitu penuh kasih sayang. Liu Ruyan tersenyum manis. Tangan di bawah meja tetap mengepalkan keras namun tidak terlalu besar. Aku sakit sampai hampir melompat. Tetapi harus memaksa tersenyum. Ya. Perasaan itu memang baik. Setelah mengusir tamu, Liu Ruyan berubah dalam sekejap. Melepaskan tanganku, ia melangkah ke kamar seakan asap. Aku mengejar. Itulah sepupu Lin Hao yang sebenarnya. Apa urusannya denganku? Dia menggelak dingin. Bagaimanapun, kami sudah menikah 3 tahun. Bagaimana kamu suka bermain? Aku menutup pintu dan merasa cemburu. Hehe. Dia, jangan datang. Kenapa aku harus merasa cemburu? Kita sudah bercerai, ingatkah? Jadi kamu hanya ikut-ikutan peranmu tadi saja. Dia mengangkat dagu. Agar tidak membuatmu malu di depan teman-teman. Aku tertawa. Kamu juga akan berkedip ketika berbohong. Dia segera menutup mata kanannya. Aku tidak punya diriku. Manfaatkan kesempatan untuk memeluknya. Mari akui. Kembalikan aku padaku. Dia berjuang 2 kali. Tiba-tiba berhenti bergerak, tubuh mati mendengar ketakutan saya. Takut apa? Takut kamu pergi meninggalkan saya seperti mereka. Suara kecil hampir tidak terdengar. Hati saya tiba-tiba menegang. Mereka menyerupai Willow berselimut kabut, menggelengkan kepala. Tidak mau berbicara lebih banyak. Pada malam itu dia sangat tenang. Dia kembali ke kamar lebih awal. Di tengah malam aku terbangun. Aku menemukan dia berjongkok di sisi tempat tidurku. Seperti kucing yang ditinggalkan. Aku lembut membawa dia ke atas tempat tidur. Dia tergelincir masuk ke pelukanku dengan bingung. Dia berteriak pelan, jangan pergi. Hari berikutnya, emosi Liu Ruyan jatuh tanpa batas. Tidak dapat memegangnya. Dia menolak pergi ke klinik. Bahkan menolak menulis tentang emosinya. Jurnal tidak berguna. Dia duduk di jendela bay sambil menundukkan lutut. Saya tidak akan pernah pulih. Saya berlutut di depannya. Mengapa begitu? Karena saya memang seorang gila. Dia memunculkan senyum yang kelam. Tidak dapat mengendalikan emosinya. Meragukan Tuhan dan hantu. Siapa yang akan mencintai seorang gila? Aku memegang tangannya. Aku mencintaimu. Gila kecil ini. Dia menarik tangannya. Berhentilah menghibur saya. Saya tahu kamu suatu saat tidak akan tahan. Semua orang adalah apa yang ingin saya bantah. Ponsel berdering. Itu panggilan darurat dari perusahaan. Sebuah proyek yang baru saja diinvestasikan mengalami masalah. Saya harus mengatasinya sendiri. Saya perlu keluar sebentar. Dengan putus asa saya berkata. Mengangguk. Biarkan ekspresi kosong. Sebelum keluar, saya berbalik melihatnya. Sinar matahari melewati jendela menyinari tubuhnya. Tapi seperti menyorot patung es. Tanpa suhu. Perkara di kantor sangat kacau. Saya sibuk sampai jam 9 malam baru dapat melepaskan diri. Membuka ponsel. Sekitar 11 panggilan tidak terjawab. Semua itu adalah Liu Ruyan. Saya segera menghubungi kembali. Namun muncul pesan bahwa perangkat dimatikan. Dengan terburu-buru saya pulang ke rumah. Di dalam rumah yang gelap gulita, tidak ada siapapun Liu Ruyan. Saya mencari satu persatu ruangan. Akhirnya dia ditemukan di kamar mandi,
bersarang di pergelangan tangan bak mandi. Sebuah bekas darah yang tipis. Di sampingnya ada gelas kaca pecah. Detak jantung saya berhenti. Langkah cepat. Periksa luka masih baik. Hanya luka permukaan, kamu kembali. Dia mengangkat kepala dan menatapku dengan mata yang sunyi. Aku pikir kau sudah tidak peduli padaku. Aku memeluknya, suaraku bergetar. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Dia bersandar pada dada saya. Air mata menjadi basah. Kaosku. Maaf. Saya lagi membuat kesalahan. Malam itu, pertama kali kita benar-benar mengguncang masa lalunya. Ketika Liu Ruyan berusia 10 tahun, ibunya meninggal. Ayahnya cepat setelah mabuk menyerahkan dia kepada nenek untuk dibesarkan. Neneknya bersikap marah. Dia sering mengatakannya, "Jika kamu tidak mau mendengarkan lagi, aku tidak akan mencintaimu." Setiap kali saya melakukan kesalahan, nenek kemudian menutup aku di luar pintu. Mengatakan, aku biarkan diriku sendiri hidup atau mati. Liu Ruyan berbisik. Aku berlutut memohon kepadanya. Saya akan bersikap baik. Namun dia sering menanyakan padaku. Menjepit erat padanya. Dada terasa seperti ditekan oleh batu. Kemudian saya belajar satu hal. Dia tetap berkata, selama saya pergi terlebih dahulu, maka tidak akan dibiarkan ditinggalkan. Jadi, saya pergi dulu. Hanya setelah itu saya mengerti kenapa dia memutuskan pergi begitu tegas. Bukan karena tidak mencintai, tapi takut ditinggalkan. Anak bodoh. Saya mencium rambutnya. Aku tidak akan meninggalkanmu. Tidak pernah. Dia mengangkat wajahnya. Matanya memancarkan cahaya yang lemah. Benar. Saya memang mengeringkan air matanya. Tapi kamu harus bersetuju pada dirimu sendiri. Kamu tidak boleh menyakiti diri sendiri di kemudian hari. Dia mengangguk. Kepala harus terangkat, kepala. Tidak akan berhenti. Dia datang lagi. Aku memegang ponsel. Setiap kali saya menyakiti diri sendiri, saya tidak menelepon. Dimanapun jawabannya, segera kembali menemanimu, baikkah? Dia ragu sedikit, mengulurkan jari kelingking. Go. Saya menarik jari kelingkingnya. Di dalam hati terasa pahit dan dingin. Keesokan harinya, saya membawa Liu Ruyan ke klinik. Dr. Chen mendengarkan kejadian malam tadi. Menyarankan kami mencoba protokol keamanan. Saat Liu Ruyan kehilangan kendali emosinya, protokol ini dapat diaktifkan. Saya akan segera melepaskan segalanya untuk menemaninya. Tapi ini memerlukan penetapan batas. Dr. Chen berkata dengan serius. Tidak boleh membuatnya sepenuhnya bergantung padaku. Menganggukkan kepala. Ketika keluar rumah, Liu Ruyan tiba-tiba bertanya kepada Dr. Chen. Apakah aku bisa baik? Dr. Chen tersenyum, bukan, bolehkah saya baik? Tapi apakah kamu menginginkannya? Di jalan pulang, Liu Ruyan bersikap tidak biasa. Tenangnya sampai tiba di rumah. Dia tiba-tiba berkata, aku ingin bekerja dengan baik. Mau lakukan apa? Tidak tahu. Dia menundukkan kepala sambil menyelipkan jari. Ia tidak mau menghabiskan semua waktunya di rumah. Aku terinspirasi. Bagaimana kalau kamu menjadi asisten saya? Perusahaan memang sedang kekurangan karyawan. Dia memperbesar matanya. Bolehkah saya? Tentu. Aku mengetuk dadaku, bos. Aku yang memutuskan. Liu Ruyan akhirnya tersenyum, matanya melengkung seperti bulan sabit. Kemudian saya coba pada akhir pekan. Aku membawa Liu Ruyan pergi membeli pakaian kerja. Dia mengenakan setelan profesional yang terasa canggung. Menggerakkan pinggiran rok. Sangat aneh. Saya memakai masker. Cantik, tambahkan aku di WeChat. Dia menampar saya dengan wajah merah, bersikaplah lebih serius. Saat membayar, karyawan toko berkata dengan cemburu.
Hubungan kalian memang bagus. Liu Ruyan tiba-tiba memegang lengan saya. Tersenyum manis. Ya. Kami sudah menikah selama 3 tahun. Saya terpaku sejenak. Segera mengerti. Dia menggunakan lelucon kami untuk berprogres, bahkan menjadi bahan ejekan dirinya sendiri. Pagi hari Senin, Liu Ruyan bangun lebih awal. Mengaplikasikan riasan ringan. Bersemangat. Sebelum keluar rumah, dia menanyakanku dengan gugup. Terlihat oke? Sempurna? Saya mengangkat jempol dan beranjak pergi. Ketika pegawai perusahaan asisten Liu melihat Liu Ruyan, pandangannya penuh rasa ingin tahu. Saya memperkenalkan dengan kemurahan hati. Itu adalah senyuman sopan dari asisten CEO baru saya, Ibu Liu Ruyan. Berbicara selanjutnya, tangan yang memegang kuat setelah rapat pagi. Dia ingin mengeluh. Kamu belum bilang. Apakah saya harus menjadi istri dan bekerja sama untuk pertunjukan? Aku tersenyum gembira. Selain itu, hal yang pasti terjadi suatu saat. Dia menatapku kosong. Namun sudut mulutnya perlahan mengangkat. Saat makan siang, Lisa dari Departemen Pemasaran datang untuk melaporkan pekerjaannya. Ini seorang wanita cantik berambut pirang dan mata biru. Saat bicara, dia selalu suka menarik rambut. Saya memperhatikan bahwa sumpit semakin ketat ketika dipetik. Lisa setelah pergi. Dengan seketika meletakkan sumpit. Dia menyukai siapa? Lisa. Aku tak dapat menahan tawa dan tangis. Mereka yang mengatakan punya pacar memang membohongi. Dia menatap matamu. Padahal saya menempel pada dia dan merasa cemburu. Tidak ada wajah yang berubah tanpa dia. Saya hanya sebagai asisten mengingatkanmu bahwa hubungan cinta di kantor tidak baik. Aku tak bisa menahan tawa. Baiklah. Asisten Liu di sore hari. Tingkat senyum Liu Ruyan mengejutkan saya. Dia tidak hanya menyusun semua berkas, tapi juga menemukan celah keuangan yang selama ini saya abaikan. Angka di sini tidak cocok. Dia menunjuk perbedaan yang melebihi batas sebesar 300.000. Saya perhatikan dengan teliti. Memang ada masalah. Direktur keuangan dipanggil untuk ditanya. Berbicara dengan ragu. Mengakui lampu saya bersinar seperti asap. Kamu luar biasa. Sungguh terkesan. Pikiran bisnis alami. Matanya bersinar. Benar. Tentu. Saya memanfaatkan kesempatan itu untuk mencium dia sekali, sebagai hadiah. Hadiah. Dengan wajah merah, dia menolak hubungan kantor, pengaruhnya buruk. Pengaruhnya tidak baik. Di jalan pulang dari kerja, Liu Ruyan sangat bersemangat. Berbincang terus tanpa henti. Tiba-tiba dia berhenti. Hari ini saya tidak terpancing marah. Saya terdiam sejenak. Kemudian saya mengerti. Dia tidak kehilangan kendali emosinya sepanjang hari. Kemajuan sangat cepat. Asisten Liu. Saya mengangkat jempol. Dia tersenyum malu-malu. Karena ketika sibuk tidak ada waktu untuk berpikir liar. Malam. Aktif menulis catatan emosi. 20 Mei. Hari pertama di kantor sangat gugup. Tetapi juga senang. Lisa sangat tidak suka. Namun tampil bagus. Menyadari bahwa dia masih memiliki sedikit nilai. Rasanya tidak buruk. Saya membuka buku catatan. Menyadari bahwa dia sudah mencatat secara beruntun selama seminggu. Walaupun singkat. Namun setiap harinya terus berkembang. Sebelum tidur, Liu Ruyan tiba-tiba mengucapkan, "Shitting." Saya ingin mencoba tidak minum obat. Saya mengkerutkan alis, mengapa itu membuat saya pusing? Selain itu, dia menunduk sambil bermain dengan jari-jarinya. Saya ingin sembuh dengan kekuatan sendiri. Saya ragu sejenak. Besok tanyakan ke Dr. Chen, lalu kita bicarakan lagi, oke? Dia mengangguk. Bersandar di bahu saya. Setelah mematikan lampu, saya mendengarkan napasnya yang teratur. Hatiku dipenuhi perasaan yang beragam.
Si gila kecil ini yang keras kepala namun rapuh. Sedang berusaha dengan caranya sendiri. Minggu kedua sejak Liu Ruyan menjadi asisten saya. Di dalam perusahaan, pesan tentang kami sudah beredar dalam 7 atau 8 versi. Yang paling absurd mengatakan bahwa saya memelihara seorang mahasiswa. Saya juga mengaturkan pekerjaan kepadanya. Apakah harus mengadakan sebuah pesta? Saat makan siang, saya bertanya pada Liu Ruyan, ia mengatakan Anda adalah mantan istri saya. Dia sedang meminum sup perlahan-lahan. Mendengar itu, dia tersedak sejenak. Tidak. Mengapa itu terlalu memalukan? Dia menundukkan kepala dan bercerita tentang sup. Apakah sudah bercerai itu sangat mulia? Saya menaruh sumpitku dan berpisah dengan diri sendiri. Sikap memalukan bukan karena dia tergesa-gesa sampai wajahnya merah. Aku tidak pantas untukmu, namun aku kembali lagi. Ucapan semacam ini yang merendahkan diri. Dari mulutnya terucap, selalu membuat dada saya terasa perlambatan. Aku mengulurkan tangan menyeka sudut bibirnya yang penuh sup, asisten Liu. Klien semacam ini? Klien besar seperti apa? Aku tersenyum misterius. Pakai pakaian yang lebih cantik. 3 sore, Liu Ruyan muncul di ruang rapat mengenakan gaun biru muda. Rambutnya tersirih terbuka. Dia juga memakai makeup yang halus. Aku meniup angin kepadanya. Dia memerah wajah dan menatapku lebih intens. Pintu ruang rapat dibuka. Yang masuk adalah ibu tetangga saya. Liu Ruyan terhenti seketika di tempatnya. Suara lembut seperti manusia. Ibu saya memandangi dia dari atas ke bawah dengan ekspresi serius. Aku dengar kalian sudah menikah kembali? Aku segera menjelaskan. Sebelum aku bertanya kepada Liu Ruyan, ibu saya menghentikan percakapan saya. Pandangannya tetap terfokus pada Liu Ruyan. Wajah Liu Ruyan tampak terpatri bersatu. Sendi menjadi putih. Nyonya, kita hanya hubungan kerja, ya? Ibuku mengangkat alis. Maka kenapa perusahaan sudah menyebarkan rumor kalian tinggal bersama? Wajah Liu Ruyan tiba-tiba pucat. Aku hendak mengatasi situasi. Ibuku tiba-tiba tertawa. Baiklah, jangan pura-pura tentang masalah kecil kalian berdua. Aku masih belum tahu. Dia mengambil sebuah kotak perhiasan dari tasnya. Menyerahkan di depan Liu Ruyan. Mungkin ini untuk ditangani oleh istri. Liu Ruyan memandang kosong ke gelang jade di dalam kotak. Air mata tiba-tiba mengalir turun. Bunda? Kenapa saya tidak boleh bertanya? Karena Liu Ruyan menghirup napas dalam. Saya tidak dapat melahirkan. Ruang rapat menjadi sunyi. Ekspresi ibu saya berubah dari terkejut menjadi penuh belas kasihan. Akhirnya menghela napas. Anak bodoh. Yang saya mau adalah menantu perempuan. Bukan mesin reproduksi. Menangis lebih keras. Saya berjalan ke depannya, memeluknya. Ia bersandar pada bahu saya sambil menangis. Seperti seorang anak yang merasa sangat disakiti. Ibu, kenapa tiba-tiba datang? Saya mengalihkan topik. Mari lihat apakah anak saya benar-benar mengadopsi Anda sebagai mahasiswa. Ibu saya menatapku tanpa berkata apa-apa. Sambil memberitahu kau. Minggu depan pada ulang tahun ibumu, bawalah Liu Ruyan ke rumah untuk makan. Liu Ruyan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Saya harus pergi. Ibu saya bersikeras mengatakan. Sebagai keluarga, tidak ada kesedihan malam yang harus dihapus. Ibu saya kemudian. Liu Ruyan masih dalam keadaan terkejut. Di tanganku, aku menggenggam erat kotak perhiasan tersebut. Sekarang kamu datang ke sini. Aku menggaruk hidungnya sedikit. Ibu saya sudah mengenalimu. Dia menekan bibirnya dan bertanya, bisakah aku benar-benar melakukannya? Tentu saja aku mencium dahi dia. Tidak. Sekarang kita harus menyelesaikan masalah lain dulu. Masalah apa? Aku menunjukkan keluar pintu. Seluruh perusahaan sedang mendengarkan diam-diam. Liu Ruyan baru menyadari bahwa di luar pintu kaca penuh dengan gosip. Dia mengerang, menutupi wajahnya, lalu berlari kembali ke kantor. Setelah hari itu, Liu Ruyan tampaknya mengalami perubahan halus. Dia tidak lagi begitu sering memeriksa
Handphone saya seperti tali karet juga jarang. Dokter Chen mengatakan ini adalah tanda perbaikan. Namun saya selalu merasa dia menahan langkah besar. Jumat sore. Di perusahaan datang tamu tak diundang. Mantan pacar saya. Sudah lama tidak bertemu. Dia mengenakan semua merek terkenal. Make-upnya sangat rapi. Cukup meraih tangan dan sudah terasa tua. Lengan saya. Saya mundur. Langkah demi langkah. Terdengar kamu sudah jadi kaya. Ayo datang melihatmu. Dia tertawa manis. Mengapa tidak mengundang saya minum kopi? Saya hendak menolak. Membawa kopi masuk. Dia mengucapkan, sekali. Tangan? Di tangan, nampan berayun sedikit sehingga kopi hampir tumpah. Orang ini adalah Suen yang menatap Ibu Liu Ruyan. Liu Ruyan. Saya berkata tanpa mengubah ekspresi wajah. Liu Ruyan memperbesar mata. Jari-jari Liu Ruyan meremas di lengan saya. Namun wajahnya tetap tersenyum. Benarkah? Shiting belum pernah menyebutmu? Suen wajahnya berubah. Perubahan mungkin karena terlalu sedih. Setidaknya pada awalnya saya yang melepaskannya. Saya sungguh tidak dapat melanjutkan mendengarkannya. Suen, apa sebenarnya yang terjadi padamu? Oh. Ngomong-ngomong. Dia mengambil sebuah undangan dari tasnya. Saya akan menikah bulan depan. Semoga kalian bisa datang. Aku menerima undangannya. Tangan Liu Ruyan sudah hampir memeras dagingku. Menyuruh Suen dan Liu Ruyan pergi. Segera menolak tangan saya dan bergegas kembali ke kantor. Menutup pintu dengan dentang. Aku cepat-cepat masuk ke dalam. Saya melihat dia sedang memutar tali karet di pergelangan tangannya dengan gila seperti asap. Saya menahan tangannya. Jangan begitu. Dia lebih cantik daripada saya. Benarkah? Liu Ruyan, mata berwarna merah? Tanyakan tubuhnya lebih baik daripada milikku. Siapa Suen yang membuatku tidak bisa menahan tawa sekaligus menangis? Dia terlihat seperti selebriti internet. Tidak ada orang secantik kamu. Benarkah? Dia mengangkat tangannya. Dia begitu percaya diri. Sangat anggun. Aku menahannya erat. Aku suka denganmu yang gila kecil ini. Dia berjuang 2 kali. Tiba-tiba berhenti bergerak. Apakah aku sangat lucu? Tidak dapat ditertawakan, tetap imut. Kamu memang pernah hampir menikah dengannya. Dia berbicara omong kosong. Aku tanpa pilihan menjelaskan, jadi kami berkencan selama 3 bulan. Bahkan belum bertemu orang tua, Liu Ruyan diam sejenak lalu tiba-tiba berkata, saya akan menghadiri pernikahannya. Aku ingin memakai gaun terindah. Aku akan memakai riasan yang paling indah. Dia mengangkat kepala. Di matanya muncul semangat juang. Aku tidak dapat menahan tawa. Baik. Saya dengar saja. Malam itu, Liu Ruyan jarang menulis perasaannya. Jurnal? Pada tanggal 10, hari menjadi cerah. Melihat mantan pacarnya membuatnya tidak senang. Namun, dia memilih saya agak merasa bangga PS. Ibunya tampaknya menyukai saya. Saya membuka buku harian. Penulisan tulisannya semakin rapi. Kontennya juga semakin positif. Dr. Chen berkata, ini merupakan tanda bahwa perawatan efektif. Akhir pekan, saya membawa Liu Ruyan untuk membeli pakaian perang yang akan dipakai di upacara pernikahan. Dia mencoba sebuah gaun merah. Di sini, kecantikan itu membuatku tak bisa lepas mata. Bagaimana? Dia berputar sekeliling. Terlalu terbuka. Aku mengernyitkan wajah. Punggungnya terbuka sampai pinggang. Aku merasa cemburu. Dia tersenyum bangga. Berubah menjadi pakaian yang tidak terlalu mencolok, ia bilang itu keras kepala. Aku ingin semua orang melihat betapa cantik istrimu terlihat. Akhirnya kita semua mundur 1 langkah. Dia bisa membeli rok ini.
Tapi harus memakai jaket kecil. 1 minggu sebelum pernikahan. Tiba-tiba bertanya padaku. Apakah kita benar-benar harus kawin kembali? Aku sedang minum air. Aku hampir menumpahkan air. Apa yang kau katakan hanyalah pura-pura kawin kembali. Dia menunduk bermain dengan air, dia menurunkan tambahan pernikahan saat itu. Aku meletakkan gelas minum. Benar-benar menatapnya. Saya tidak mau berpura-pura. Atau kita benar-benar menikah kembali. Atau tetap mempertahankan keadaan saat ini. Saya bilang tidak ada opsi tengah. Tatapan matanya berkelip. Aku akan memikirkannya lagi tentang penampilan Liu Ruyan yang mempesona pada hari pernikahan. Gaun merah itu tampak kontras dengan kulitnya yang sangat putih. Rambutnya diikat rapi. Menampilkan leher yang ramping. Saya mengenakan setelan jas biru tua yang cocok, berdiri di sampingnya. Saya merasa seperti seorang penjaga pribadi. Apakah kamu gugup? Sebelum masuk, aku menanyakan kepadanya, dia mengambil napas dalam-dalam. Ingat saja sedikit. Kamu adalah istriku. Aku memegang tangannya. Di seluruh panggung, kamu paling cantik. Dia tersenyum. Mata bersinar terang, bibir seperti willow, lidah licin. Saat Suen melihat kami di acara pernikahan. Secara jelas, dia tampak terkejut. Dia berjalan mendekat. Dengan senyum palsu berkata, tidak menyangka kalian benar-benar datang. Selamat menempuh hidup baru. Saya menyatakan secara publik. Memeluk pinggang Liu Ruyan dan memperkenalkannya. Ini istri saya, Liu Ruyan. Liu Ruyan tersenyum sopan. Serahkan hadiah. Sedikit perhatian. Suen menerima hadiah. Ekspresinya rumit. Kalian menikah kembali. Ya. Wajahku tetap tak berubah. Perasaan terlalu baik. Tidak ada cara. Liu Ruyan menggerogoti pinggangku. Namun wajahnya tetap tersenyum. Setelah upacara pernikahan, ada resepsi. Kami ditempatkan di tengah meja orang asing bersama Liu Ruyan. Seluruh waktu berperilaku sopan. Berbicara dengan elegan. Tidak terlihat bahwa ia adalah tipe sakit hati yang bisa menyakiti kenalan saya. Penampilannya cukup bagus, ya. Dalam perjalanan menuju kamar mandi. Saya dengan suara kecil menggoda dia yang menatapku. Siapa yang menampilkannya? Bukankah aku memang seperti ini? Siapa yang menabrak cangkir kopi saya terakhir kali? Itu membuat wajahnya menjadi merah. Itulah situasi khusus. Saya tertawa dan mencium dahinya. Tidak peduli wajah apa. Saya selalu senang kembali dari kamar mandi. Saya melihat Liu Ruyan berdiri di teras. Suen berdiri di depannya. Menyebutkan siapa. Saya berjalan cepat ke sana. Mendengar Suen berkata itu hanyalah menjemput apa yang tidak saya mau. Bayangan Liu Ruyan tersendat sebentar. Namun suaranya sangat tenang. Benarkah? Jadi mengapa dia memilih saya? Bukan kau, Suen, yang tertawa dingin. Karena dia bodoh. Biarkan yang lebih baik tetap. Jangan ingin Liu Ruyan yang lebih baik. Tiba-tiba tertawa. Kamu hanyalah hidung yang telah diperbaiki 3 kali. Atau rahang yang pernah disambar listrik 2 kali. Wajah Suen berubah drastis. Kau dan aku, apa yang terjadi? Liu Ruyan miringkan kepala. Aku hanya penasaran. Apakah nama yang kamu gunakan di upacara pernikahanmu memang asli? Aku ingat sepertinya kau pernah mengganti nama. Karena penipuan, aku terkejut. Kapan gadis ini benar-benar melakukan penyelidikan? Susu marah hingga gemetar. Kamu berbohong dan gemetar. Apakah kamu adalah bukti wajahku? Liu Ruyan tenang mengeluarkan ponselnya. Untung saja ada Suen yang lari dengan panik di ponsel saya. Liu Ruyan berbalik. Ketika melihatku, dia terkejut. Kapan kamu datang? Baru saja saya menahan tawa. Asisten Liu memang tidak menunjukkan apa-apa. Dia mengerutkan bibir. Siapa yang membuatnya bilang kamu bodoh? Aku segera memeluknya. Dia berbisik di telinganya. Mari nikah lagi. Benar?
Apa yang dia bantu saya? Saya berkata mari kita nikah lagi, lepaskan matamu. Bukan pertunjukan mata. Sebenarnya mata-mata Anda sangat lembab, kamu tidak menolaknya, aku juga tidak ditolak. Aku tertawa dan berkata, aku menganggap kamu terlalu lucu. Aku menolak diri saya sendiri seperti matahari. Dia terjun ke dalam pelukanku. Air mata membuat setelan jasku basah. Jadi kamu harus menyetujui satu perkara. Apa yang tidak boleh pernah dilihat? Suen. Aku tertawa terbahak-bahak. Paham. Istriku sudah kembali. Di dalam mobil, Liu Ruyan bersandar pada bahu saya dan tertidur. Dia masih memegang erat tugas operasinya. Saya perlahan mencium rambutnya. Hatiku hampir meluap. Keputusan Liu Ruyan untuk menghentikan obat. Bai tiba-tiba menjadi keras kepala lagi. Hari itu setelah keluar dari klinik Dr. Chen, dia langsung melemparkan kotak obat ke tempat sampah. Saya merasa sangat baik. Dia memegang tanganku. Matahari menari di bulu matanya. Benar-benar tidak perlu. Aku melihat. Wajahnya bersinar dengan kilau sehat. Tidak tahan hati menuangkan air dingin. Selama 1 bulan terakhir, emosinya memang stabil ketika menghembuskan napas. Saat bekerja, dia fokus dan efisien. Setelah jam kerja, saya juga akan meneliti resep masakan. Saya memasak. Bahkan Dr. Chen pun mengatakan, pengurungannya dapat dikatakan sebagai contoh pemulihan tingkat buku teks. Namun pada malam hari ke-6, saya terbangun oleh suara tangisan yang tertekan. Liu Ruyan berjongkok di tepi tempat tidur. Selang karet di pergelangan tangannya sudah menciptakan jejak darah seperti asap. Saya mengangkat tangan untuk menyalakan lampu. Tersadar oleh wajahnya yang pucat, saya terkejut. Dia menoleh secara tiba-tiba. Pandangannya terpecah-pecah seperti permukaan danau yang hancur oleh hujan deras. Aku bermimpi buruk. Mimpi bahwa nenek menutupku di luar pintu. Hujan deras turun. Aku mengetuk pintu terus-menerus. Namun tidak ada yang melihatku memeluk tubuhnya yang bergetar. Saat menyentuh punggungnya penuh keringat dingin. Dia menekan bajunya Shiting seperti memegang jerami penyelamat. Kamu pasti ingin aku. Benar? Tidak akan pernah. Aku mencium daginya yang basah kuyup. Mau minum setengah obat? Dia tiba-tiba menolak aku dan tidak makan. Aku bisa mengendalikan. Sambil berkata, ia menekan gelang karet. Aku paksa memegang tangannya. Jangan begitu. Ayo kita bicara. Apa yang kita bicarakan? Mengapa saya lagi kambuh? Suara dia menjadi tajam. Apakah kamu menyesal? Berpikir bahwa saya tidak akan pernah pulih. Pukul 3 pagi. Kami memuncak pertengkaran paling sengit sejak tinggal bersama. Akhirnya dia menutup pintu dan masuk ke ruang baca. Saya duduk di antara kekacauan, mengirim pesan kepada. Saya perlahan. Tetapi ia berhenti bergoyang melawan dia. Kembalinya emosi akan berlangsung 2 hingga 4 minggu. Pastikan pengawasan dan keamanannya. Ketika matahari terbit, saya menemukan Liu Ruyan berbaring di meja belajar dan sudah tertidur. Di depannya terbuka sebuah album foto. Itu setelah neneknya meninggal. Saya berhasil menyelamatkannya dari rumah lama. Liu Ruyan di dalam foto berusia sekitar 7 atau 8 tahun. Berpakaian mengenakan seragam sekolah yang jelas satu ukuran lebih besar, berdiri di gerbang sekolah. Di wajahnya, tidak ada senyuman yang biasa dimiliki anak kecil. Saya perlahan menutup album itu. Namun itu membuatnya terkejut, dia membuka mata merahnya yang tersenyum. Kalimat pertama adalah, bolehkah saya tidak pergi kerja hari ini? Tentu saja. Saya memijat rambutnya. Mau makan apa? Aku akan membuatnya untukmu. Dia menggelengkan kepalanya. Menunjuk pada sebuah foto di album yang robek lalu ditempel kembali. Baik. Foto. Ini adalah satu-satunya foto bersama ibu saya. Wajah wanita di atasnya tampak gelap. Hanya dapat melihat siluet dan mirip dengan Liu Ruyan. Aku baru menyadari bahwa sudut foto telah sering disentuh, meninggalkan bekas pada kertas.
Dia kemudian mencari kamu. Kuku Liu Ruyan. Tanpa sadar mencubit tepi foto. Saat saya berusia 12 tahun. Dia datang ke lemari. Membawa seorang pria yang bilang mau mengantar saya ke kota. Dia membuat senyuman sarkastik di sudut mulutnya, dan kondisinya adalah supaya saya menelpon pria tersebut. Dada saya terasa sesak. Nenekmu setuju. Nenek memegang sapu dan mengusir mereka. Dia tiba-tiba tertawa. Senyumnya membuatku merinding. Namun pada malam hari dia menutupku di luar pintu. Atan, saya dan ibu saya sama-sama adalah white-eyed wolf yang tidak terbiasa dipelihara. Aku memeluknya erat-erat. Namun saya menyentuh punggungnya yang berdampingan. Saat ini, aku sangat jelas menyadari. Bekas luka itu belum pernah sembuh. Hanya saja dia menutupnya dalam kedalaman dengan obat dan penyamaran. Pada sore hari itu, perusahaan tiba-tiba menelepon bahwa ada urusan mendesak. Saat aku ragu, Liu Ruyan mengintip keluar dari kamar tidur. Kamu pergi saja. Aku akan tidur sebentar, benar-benar tidak ada masalah. Dia bahkan tersenyum. Malam ini aku ingin makan iga babi manis asam. Aku baru sampai di kantor dan menemukan bahwa ini adalah masalah lanjutan dari celah keuangan. Direktur Zhao Ming yang sebelumnya menyalahgunakan dana publik ternyata membawa pulang data pelanggan. Kini 3 pihak kerjasama sekaligus mengajukan pemutusan kontrak, itu merupakan total. Ini mencurigakan. Direktur hukum menurunkan suaranya. Zhao Ming dan Suen adalah sepupu. Aku dengar getaran di otakku. Suen yang datang bulan lalu untuk menyerahkan undangan itu. Dia menyerahkan kepada saya salinan tangkapan layar pengawasan. Di dalam gambar, Zhao Ming dan Suen berbincang di kafe. Di meja terlihat dokumen perusahaan kami. Setelah menanganinya, krisis sudah larut malam. Saya buru-buru kembali ke rumah. Membuka pintu. Tetapi saya menyaksikan satu adegan yang sangat mengerikan. Liu Ruyan masih berada di atas tanah yang dipenuhi serpihan. Pergelangan tangannya berdarah deras. Di samping kakinya bergulir beberapa botol kosong seakan asap. Saya berlari ke sana dan menemukan. Dia masih menggenggam foto ibunya dengan tangan kirinya. Telah terendam setengahnya. Dokter di ruang gawat darurat menjahit luka. Liu Ruyan selalu sangat bersih. Hingga susu berkata pergi mengambil obat. Tiba-tiba dia menahan sudut bajaku. Jangan pergi. Aku pergi lalu kembali memberi ciuman. Jari dinginnya segera selesai mengambilnya dan kembali. Di antara muka pintu, aku mendengar dia bicara dengan dokter. Bukan bunuh diri. Saya hanya ingin mencoba. Apakah ini menyakitkan bagimu? Sebelumnya juga begitu? Dokter bertanya, Suaranya ringan seperti kucing. Kecil, nenek saya berkata jika rasanya hati tidak nyaman, paculah dirimu sendiri. Kemudian aku menemukan bahwa rasa berdarah terasa seperti mengeluarkan sesuatu yang kotor. Aku akan meneteskan air asam di dalam perutku di sini. Bayangan yang saya kira sudah berlalu. Ternyata ia terus menggerogoti dan menatapnya seperti bayangan yang mengikuti. Di perjalanan pulang, tiba-tiba berkata, aku melihat apa yang direkam oleh kamera pengawas. Di komputermu ya? Dia menatap daun di luar jendela mobil, Suen dan pencahayaan. Mereka satu kelompok. Benar? Tanganku yang memegang setir menjadi tegang. Kamu membalik komputermu. Aku hanya menurunkan suaranya. Ingin membantumu menyusun file. Lampu merah menyala. Aku memutar kepalaku melihatnya seperti asap, orang-orang saling terkait. Dia merasa sebuah lapisan kasa berkarat meneteskan sedikit darah merah. Aku tahu kau menganggap saya pengganggu dan bahwa aku sedang sakit. Aku tidak. Jadi kenapa kau pergi mencari Dr. Chen? Dia tiba-tiba menoleh. Mata-matanya bersinar dengan cahaya paranoia. Aku melihat ketika kamu mengatakan bahwa aku bereaksi emosional. Mengatakan, aku tidak tahu kapan akan menjadi gila. Sekarang saya memahami dari mana kejatuhannya hari ini berasal. Lampu merah berubah menjadi hijau. Saya menempatkan mobil di pinggir dan menghentikannya. Buka ponsel dan tunjukkannya kepadanya. Karena rekaman obrolanmu.
Dia menggigit bibirnya dan tetap diam. Tidak berani melihat senyuman pahitku. Karena kamu memang tahu bahwa saya tidak akan pernah menangis. Dia gemetar dan menggeser layar beberapa kali. Jika tidak, ia melompat ke pelukanku menjerit. Pada saat itu, aku seketika merasakan sakit hati, lalu mencium. Setidaknya dia bersedia menangis. Bukan seperti dahulu memendam semua di dalam hati sampai mengernyit menjadi makhluk bunuh diri. Pada malam hari, aku memeluknya untuk memeriksa luka. Dia tiba-tiba berkata, "Ibu saya meninggal karena terjun dari gedung." Apakah tangan saya bergetar? Pada hari ulang tahun saya yang ke-10. Matanya kosong. Dia datang mencari saya dan berkata untuk membawanya pergi. Nenek memarahinya karena dia tidak memiliki muka. Mengatakan dia seorang pelacur. Jenggalkannya menancapkan ke dalam lengan saya. Kemudian polisi mengatakan dia berutang banyak uang. Pria itu menjualnya. Semua darah di tubuh saya mengeras. Dia bersandar pada dada saya. Air mata mengalir tanpa suara. Shitting. Aku takut, aku takut. Akhirnya akan menjadi seperti itu. Tidak. Aku mencium dan menghapus air mata asin serta pahitnya. Kamu memiliki diriku, aku memiliki Dr. Chen. Kami akan selalu menemanimu. Dia perlahan menjadi tenang di pelukanku. Pernafasan menjadi merata. Cahaya bulan menembus celah gorden. Di atas bekas luka bakar yang bersilang di pergelangan tangannya. Seolah-olah ada rangkaian rantai perak. Pagi hari berikutnya. Saya terjaga oleh suara dapur. Mengenakan apron. Di bahu telur. Di atas meja makan tersajikan susu kedelai panas dan youtiao. Pagi itu dia menoleh dan tersenyum kepadaku. Mata masih bersinar biru gelap. Saya mengambil cuti. Hari ini pergi ke pemeriksaan ulang. Sinar matahari memancar di wajahnya yang tenang. Kegagalan malam tadi terasa seperti mimpi buruk. Namun ketika dia berbalik, saya melihat kasa baru yang samar terpapar di bawah lengan kemeja. Itulah bekas luka bersama kita. Tampak hujan, namun tidak terlihat. Saat kunjungan tindak lanjut, Dr. Chen menyesuaikan rencana perawatan. Menyarankan mengganti dengan obat yang memiliki efek samping lebih kecil. Seperti menghilangkan gips setelah patah tulang. Dia menyamakan bahwa perlu pemeriksaan ulang secara bertahap. Tak boleh menjadi beban tiba-tiba di jalan pulang. Setelah melewati toko bunga Liu Ruyan, dia tiba-tiba memerintahkan saya berhenti. Dia membeli sebuah tumpukan bunga matahari besar dan berkata akan pergi ke tempat itu. Mobil berhenti di pemakaman pinggiran kota. Dia menarikku berjalan ke depan sebuah monumen tanpa nama. Dengan lembut menaruh buketnya. Ibu. Ini suamiku, Shitting. Aku menatapnya dengan terkejut. Itu pertama kalinya dia secara aktif mengajakku mencium. Juga ini kali pertamanya menggunakan panggilan, suami, padanya. Turun jongkok. Dia adalah kura-kura kubur. Suara lembut namun tegas. Aku sekarang baik-baik saja. Ada orang yang peduli. Ada orang yang mencintai. Tidak akan lagi terkunci di luar pintu. Angin menggerakkan bunga matahari. Kelopak bunga berwarna kuning emas. Beberapa kelopak jatuh di antara rambutnya. Saya tiba-tiba teringat kalimat itu di catatan harinya. Aku merasakan diriku masih agak keras. Mata saya tiba-tiba terasa panas. Pada sore hari, Liu Ruyan akhirnya menulis catatan emosinya setelah sekian lama. 12 Juli. Hujan deras kemudian cerah. Hari ini Dai Shitting bertemu ibunya. Luka terasa sangat sakit. Namun hatinya menjadi lebih ringan. Dr. Chen mengatakan bisa berusaha perlahan. Dia akan menemani saya perlahan. PS tanaman matahari sangat indah. Besok ingin bersua di balkon. Saya menutup buku harian dan melihat ke arah dia yang sedang tidur. Di bawah sinar bulan. Kain kasa di pergelangan tangannya. Putih yang menyilaukan. Namun bibirnya sedikit melengkung ke atas. Malam sebelum pesta ulang tahun ayah, Liu Ruyan mencoba 7 set di ruang ganti. Pakaian masih belum memuaskan. Aku juga menatap dia di bingkai pintu saat ia melempar satu persatu rok ke atas tempat tidur.
Seperti kucing yang cemas, ia melempar semuanya sekaligus. Bagaimana? Dia mengenakan gaun biru dongker nomor 8. Dengan cemas menarik garis pinggang. Menarik? Aku berjalan ke depannya untuk membantu dia merapikan kerah. Namun bila kau terus mengganti, kami hanya boleh memakai pakaian tidur di acara. Dia tiba-tiba menangkap tanganku. Bapakmu memang tidak keberatan jika aku tidak dapat melahirkan. Aku baru saja mengerti kecemasannya. Dari mana itu berasal? Menunjuk ke ayah dan ibu yang menaburkan di jari ketiaknya. Kemarin aku baru saja memotongnya. Aku sengaja memancingnya, loh. Jadi kau harus memakai hal lain sebagai pelengkap sedikit. Wajahnya berubah pucat dalam sekejap. Saya segera memeluknya. Menipu kamu. Ayah saya berkata. Selama saya senang memelihara kucing, menjadi cucu juga cukup. Siting menepuk dada saya. Lubang mataku menjadi merah. Saya serius. Saya tahu. Saya lembut menyentuh bagian atas kepalanya. Besok mereka hanya akan menanyakan satu pertanyaan. Kapan pernikahan kembali? Kalimat ini menghidupkan saknar saya. Tiba-tiba menarikku. Berbalik menuju lubang dingin di ruang pakaian. Berganti menjadi bagian hidung di betis yang menempel pada hidungku. Sekarang, apa sekarang akan dia mengunyah bibir bawahku? Jari-jari saya sudah membuka 2 kancing baju saya. Aku kesulitan menahan tangannya yang kacau. Besok harus bangun pagi. Siapa yang membuatmu menakuti saya? Karakter balasannya meninggalkan bekas di tulang selangkanganku. Ini adalah tanda. Biarkan semua orang tahu bahwa Anda sedang memasak di gedung rumput sementara. Akhirnya, kami memakai piyama dan menikmati makanan malam. Liu Ruyan menepuk-nepuk air madu dengan mulut kecilnya. Tiba-tiba berkata, saya bermimpi tentang ibu. Saya meletakkan sumpit. Mimpi yang aku bermimpi. Dia berdiri di dalam hujan dan berkata, maaf. Memandangi riak hijau yang bergoyang di dalam cangkir. Setelah bangun, saya mengisi data. Gedung tempat dia melompat dari atapnya. Pada tahun itu milik grup Lin. Hati saya berdegup sekali. Lin Group adalah ketua saat ini dari raksasa real estate kota ini. Lin Cheng adalah dermawan yang terkenal. Kamu ragu apakah dia tidak menyadari jejak jari-jari di atas cangkir? Tapi nenek berkata sebelum meninggal. Ibu mungkin dibunuh oleh orang kaya. Apakah saya harus memegang tangannya yang dingin untuk memeriksa? Dia menggelengkan kepala. Kemudian dia mengetuk kepala. Akhirnya bersandar pada bahu kami. Tunggu sampai besok, kemudian kita bicarakan. Ulang tahun ayah diadakan di kebun rumah tua Liu Ruyan. Memegang keputusan darah terakhir. Pakaian kipao warna champagne menegangkan hampir memegang tangan merah, menggendong kaki. Aku memencet telapak tangannya. Ayahku tidak makan manusia. Tetapi aku mengkonsumsi supnya yang dimasak untukku. Nanti Miss Lin akan menipu kamu terhadapku. Bagaimanapun. Sambil meminum kopinya. Obat pencahar. Dia berbisik pelan. Saya tertawa terbahak-bahak. Menarik perhatian sisi ayah yang menyapa tamu di pintu. Dia memakai setelan jas rapi. Bagian rambut di sisi kepala berwarna abu-abu perak. Dengan sangat teliti. Saat tatapannya jatuh pada Liu Ruyan. Namun begitu, apa yang terjadi? Xiao Qin datang. Kuku Liu Ruyan menusuk lengan saya. Tubuhnya tetap manja. Selamat ulang tahun, kakak. Masih dipanggil, kakak. Ayah mengeluarkan amplop merah dari dompet. Sikapnya harus berubah. Liu tidak hadir, sama seperti dia. Aku melihat. Air mata memantul jatuh ke dalam amplop merah. Ayah menepuk pundaknya. Yang telah terjadi tidak akan dibicarakan. Kedepan, pesta keluarga ini berjalan lebih lancar daripada yang diharapkan. Hingga wanita keluarga Lin muncul. Membawa anak perempuannya, langsung berjalan menuju ayahku. Dan saya jelas merasakan bahwa akan tetap di tempat itu. Matanya terfokus pada jam tangan.
Itu sebuah jam antik yang serba bisa. Apa ada yang salah? Saya bertanya kepada. Saya ikut melingkari pinggang. Merasa ototnya tegang seperti menekan busur penuh. Lin Shicheng mendengar suara, menoleh, pandangannya berhenti sejenak di wajah. Tiba-tiba mengerutkan dahi. Ini adalah ibu. Saya memperkenalkannya, dia tampak berpikir. Apakah ibu Anda bernama? Di tangan berderit ketika jatuh ke tanah. Saya membungkuk untuk mengambilnya. Tapi saya melihat betisnya gemetar kuat. Saat mengangkat kepala, Lin Shicheng sudah kembali tersenyum secara sosial dan mengakui kesalahannya. Maaf. Setengah perjalanan setelah pesta, Liu Ruyan tampak seperti boneka yang jiwanya ditarik keluar. Di jalan pulang, dia terus memandangi luar kaca mobil. Hingga saya mengemudi masuk ke sebuah jalan yang tidak dikenal, kemana saya pergi. Dia akhirnya membuka mulutnya untuk mencari kebenaran. Saya berbelok masuk ke kawasan tua. Rumah tua ibumu masih. Kediaman lama nenek yang ia tinggalkan disembunyikan di pinggiran area pemindahan. Pintu besi yang berkarat hampir menyatu dengan tembok. Dia membuka pintu itu dengan kunci cadangan. Tidak ada toko yang datang. Sinar bulan menembus jendela retak dan bersinar di meja tamu. Di sana ada kotak kue yang penuh debu. Barang ibu? Nenek tidak pernah membuangnya. Liu Ruyan membuka kotak itu dengan gemetar. Ambil sebuah buku catatan yang menguning. Kami berjongkok di bawah sinar bulan untuk membaca. Catatan pada 3 April 1998. Membuat darah membeku seketika. Ling mengatakan bahwa dia mengandung anaknya dan harus dihilangkan. Berikan saya cek senilai 100.000. Jam Rolex di pergelangan tangannya memiliki retakan pada dial berpendar tua. Ketika Liu Ruyan membuka halaman berikutnya, sebuah foto lama terjatuh. Lin yang muda berdiri di depan lokasi konstruksi. Banner menuliskan, foto properti Lin. Di belakang tertulis bukti dengan pensil. Tengkapannya sudah kabur. Karena ibu pada masa itu, tenggorokanku menjadi berwarna ungu. It adalah Liu Ruyan yang dipaksa mati oleh Liu Shicheng. Suaranya tenang namun mengerikan. Dia bahkan kini masih berencana untuk melepaskan putrinya. Setelah pulang, Liu Ruyan sangat senyap. Sampai tengah malam, aku terbangun. Ternyata dia tidak lagi di tempat tidur. Ruang baca menyalakan lampu. Dia sedang menghadap komputer. Mencari secara berlebihan data tentang. Editor kecil menyebarkan hasil cetak yang menyerupai asap. Dia tidak mengangkat kepalanya. Saya tiba-tiba menyadari data pelanggan yang dibawa oleh Zhao Ming. Akhirnya semuanya ditinggalkan ke perusahaan Shell. Dia mengeluarkan sebuah diagram struktur kepemilikan. Suen adalah sahabat dekat Lin Shan. Sebenarnya ini hanyalah sebuah trik. Dada saya terasa sesak. Tidak heran sang ayah baru-baru ini selalu menerima telepon misterius. Keluarga Lin tiba-tiba memperlihatkan kebaikan terhadap keluarga saya. Li Ryan tiba-tiba menutup komputernya. Masuk ke pelukanku, jenazah. Mendengar ketakutanku. Sampai saat itu aku baru menyadari. Dia gemetar seluruh tubuhnya. Saat menyentuh punggungnya, merasa sepotong kesan dingin yang lembab. Pakaian tidurnya penuh terendam keringat dingin. Kita akan menang. Aku mencium dahi yang basah oleh keringat. Untuk ibumu dan juga untuk kecelakaan. Dia mengangkat wajahnya. Matanya menyala dengan diriku. Api yang belum pernah dilihat sebelumnya. Aku ingin ia hancur dan ternoda reputasinya. Keesokan harinya, di rapat darurat perusahaan, para eksekutif tidak mengetahui apapun tentang infiltrasi Lin. Setelah rapat selesai, Liu Ruyan menahan direktur hukum. Memeriksa laporan penilaian atas pembelian lahan Tiongxi oleh perusahaan Lin 3 tahun yang lalu. Direktur hukum tampak bingung. Apa hubungannya? Tingkat air tanah di lahan itu melebihi batas. Namun laporan penilaian dimanipulasi.
Liu Ruyan menunjukkan sebuah data tingkat air. Jika terungkap, tidak hanya menghadapi denda yang sangat tinggi, kerangka juga runtuh. Saya terkejut menatapnya. Bagaimana kau tahu ibu adalah akuntan di perusahaan penilaian itu? Suaranya sangat lembut, ia pernah menyebut dalam catatan bahwa dipaksa membuat buku palsu. Kami mengumpulkan bukti semalaman. Namun ketika kami bersiap melaporkan, kami menerima telepon dari Dr. Chen. Liu Ruyan, mengapa ia berhenti? Saya menatap Liu Ruyan yang tampak bersemangat di ruang belajar. Dia telah bekerja terus-menerus 18 jam. Matanya dipenuhi darah. Namun tanpa rasa sayang. Dia merasa bahwa pasien gangguan kepribadian ambang yang sembuh tiba-tiba menghentikan obat akan menyebabkan serangan mania kembali. Dr. Chen dengan tegas berkata, segera bawa dia ke klinik. Saat Liu Ruyan dipaksa beristirahat, layar komputer masih menyala menampilkan grafik analisis keuangan grup Lin. Saya memeluknya dan membawa ke tempat tidur. Dia berjuang dengan kebingungan. Berikan aku 2 jam lagi sebelum aku terbangun. Pertemuan berakhir. Lin Shicheng tidak bisa lari. Dia akhirnya menutup mata. Namun ia terus menangis dalam mimpinya. Aku memijat lembut punggungnya. Seperti menenangkan anak yang takut. 3 pagi. Dia tiba-tiba terbangun shitting. Apakah ibuku sangat bodoh? Kenapa begitu dikatakan? Apakah orang sepertinya akan bunuh diri? Dia melipat menjadi satu bola. Saya tidak tahu bagaimana menjawab. Hanya dapat memeluknya erat. Cahaya bulan menyinari foto di meja samping tempat tidur. Senyum Lingya muda bersifat tenang. Liu Ruyan yang sedang menangis di pangkuan pada saat ini memiliki alis dan mata yang sangat mirip. Sebelum fajar, tiba-tiba berkata, saya akan pergi bertemu Lin Shicheng. Terlalu berbahaya. Bawa bukti itu. Dia memiliki pandangan yang ringan namun menakutkan. Saya ingin melihat dia berlutut meminta pengampunan. Aku memegang tangan gemetar dia. Aku akan menemanimu di sinar pagi. Saat melalui tirai, bersandar pada meja menulis jurnal emosinya. Aku diam-diam menatap kalimat terakhir. 20 Juli. Hujan deras akan datang, kata ibu kali ini. Aku melindungi kamu. Di depan gedung pusat Lin Group, kuku Liu Ruyan tiba-tiba menancap dalam kelenganku. Keretakan jam itu. Dan sama persis dengan yang tertulis di buku harian ibu. Aku menekan tangan gemetar dia. Aku menatap lengan terkunci berpuluhan gigi Lin Shicheng yang samar-samar terlihat. Tebak air mata tipis seakan rambut di atas jam. Di bawah sinar matahari terselip cahaya dingin. Seperti sinar air mata pada detik akhir hidup Lingya yang selalu datang memukau. Cahaya terfokus pada wajah Liu Ruyan, tapi berada di depan istri saya. Saya menahan setengah bagian depan Liu Ruyan yang berada di daerah barat kota untuk kolaborasi. Ingin membicarakan secara langsung tentang jendela lantai ruang rapat. Di luar jendela, keseluruhan kota tampak seperti di bawah kaki. Saat Lin Rucheng memeriksa sendiri, apakah Liu Ruyan tiba-tiba bertanya kepada Lin Song apakah dia mengenali Lingya? Hanya dentang keras di tembok yang hanya terlihat sekali. Wajah Lin Shicheng tetap tak berubah. Sepertinya dia seorang akuntan. Tahun-tahun yang lalu pada tanggal 3 April 1998, orang yang melompat dari gedung. Suara Liu Ruyan terasa hangat seperti bulu yang ditekuk memberinya cek 100.000. Membiarkannya membunuh anak. Senyum Lin Shicheng akan ada di wajah saya coba. Mendorong melewati tablet. Di atasnya ada tombol pemindaian catatan Lingya. Dan menandatangani laporan penilaian palsu tentang suhu air blok barat kota. Akuntansi adalah senyuman dingin Lin Shicheng ketika Lingya menamparnya. Sebuah bicara acak seorang wanita gila. Ditambah dengan ini, Liu Ruyan melompati latar belakang suara bising dari paragraf. Suara Lin Shicheng saat muda sangat mengerikan. Jangan jatuhkan. Hanya menunggu untuk mengambil mayat bagi anak perempuanmu. Lin Shicheng bangkit dengan ganas, meneteskan air teh ke dalam Hermes. Dia mengintip Liu Ruyan selama 10 detik. Tiba-tiba tertawa kencang. Ternyata itu anak bajingan kecilmu. Napas Liu Ruyan tiba-tiba menjadi cepat. Saya memegang rasa dingin di tangannya. Karena detak jantungnya cepat,
seolah mau meletus. Kita berbicara tentang transaksi. Anda menghentikan akuisisi yang gagal. Kami menjaga rahasia ini. Mengapa mendekati dengan menunduk? Hanya karena masalah 20 tahun lalu? Berdasarkan hal ini, saya membuka halaman pengaduan di evaluasi palsu. Penambahan air tanah yang melampaui batas sudah cukup. Harga saham Lin turun sampai batas penurunan. 3 hari. Lin Shicheng mengerutkan matanya. Tiba-tiba ia mengulurkan tangan untuk memegang pergelangan tangan Liu Ruyan. Pada saat saya menahan, Liu Ruyan mengambil cangkir teh, menuangkan di wajahnya. Memaksa air teh ibuku mati. Menetes menuruni wajah bengkok Lin Shicheng. Dia menekan alarm di bawah meja. Mencegah pintu lift mereka tertutup pada detik terakhir. Tangan penjaga hampir memegang sudut pakaian Liu Ruyan. Di garasi bawah tanah, Liu Ruyan berlari sambil menelepon Dr. Chen. Sekarang akan terungkap. Tenang segera. Saya merebut pedang tangan. Seharusnya muncul sesuai rencana setelah menunggu 20 tahun. Mata dia penuh dengan darah. Sudut bibirnya bergetar. Dia memanggilku Xiao Zazong. Apakah kamu mendengar? Di sudut garasi tiba-tiba muncul 3 boneka. Aku menarik Liu Ruyan dan bersembunyi di ruang distribusi listrik. Dalam kegelapan, dia gemetar seluruh tubuhnya. Giginya terbuka berderak. Saat langkah kaki di luar pintu semakin dekat, dia tiba-tiba mengeluarkan botol obat. Mengalir keluar 2 langkah terakhir, lalu menghela napas pergi. Tidak hanya bilang sudah melihat kuda. Saya menurunkan suara. Jika tidak, saya akan melakukannya dengannya. Pupil memperbesar di tengah kegelapan. Aku benar-benar mencampur jejak langkah. Setelah pergi jauh, kami menyatu dengan keramaian di pusat perbelanjaan. Keadaan Liu Ruyan semakin sering saat menyeberang jalan hampir memotong lampu merah. Ketika dia ditarik kembali oleh saya, dia tiba-tiba berteriak. Jangan sentuhku. Orang lewat menoleh. Dia berlutut di tepi trotoar jalan. Menarik rambutnya dengan kasar. Berbincang tak teratur. Maaf, nenek. Saya salah. Si Jing, jangan lihat aku. Saya memaksa menelannya dan naik taksi pulang ke rumah. Di dalam mobil, dia terkadang menangis, kadang tertawa. Supir melihatnya beberapa kali lewat cermin spion. Setelah sampai di rumah, dia berlari masuk ke kamar mandi. Mengunci pintu dari dalam. Di atas saya mendengar pisau cukur jatuh. Kepingan berserakan. Dan asap muncul di mata. Saat saya menendang pintu, dia sedang menghadap cermin memblokir pisau. Pergelangan kiri sudah menggores beberapa bekas darah. Melihat saya, dia miringkan kepala dan tertawa. Dengan begitu saya bisa melihat ibu. Di tengah kekacauan merebut pisau, kami berdua terjatuh di atas ubin basah. Berbaring di pangkuan saya, bersusah payah. Hidungnya tersentuh darah segar. Tubuh penuh dengan kelemahan terakhir yang kelelahan. Mengapa tidak membiarkanku mati? Karena aku memeluknya erat. Aku tidak bisa kehilangan yang kedua lagi. Saat Dr. Chen datang, Liu Ruyan sudah terjebak dalam kantuk akibat overdosis obat. Setelah memeriksanya, menunduk dan menghentikan obat, dia tiba-tiba mengonsumsi dosis besar. Ditambah dengan rangsangan emosi pada sistem saraf. Kebingungan yang parah. Dia tidak akan mati sementara. Dr. Chen menghela napas. Namun harus dirawat di rumah sakit untuk observasi. Selain itu, dia menyerahkan kartu nama kepada saya. Orang ini adalah ahli yang menghususkan diri dalam PTSD. Situasi Liu Ruyan memerlukan terapi trauma. Saya menatap Liu Ruyan yang berbaring di tempat tidur dengan posisi seperti bayi. Kasa di pergelangan tangannya meneteskan noda tajam di atas ranjang. Di rak tempat tidur tersusun jurnal emosi yang ditulis oleh Jin Zhao. Baris terakhir tinta belum kering. 21 Juli. Pembalasan. Ibu, saya menemukan dia. Tapi saya juga sepertinya berubah menjadi kamu. Hari ketiga dirawat di rumah sakit.
Liu Ruyan memanfaatkan ketidakhati-hatian perawat untuk mencabut infus. Menyembunyi di dalam lemari sambil berteriak. Tidak membiarkan siapapun mendekati saya. Duduk bersilang kaki di depan lemari. Masalah air bawah tanah di balik papan pintu. Ayah, ayah, ibu, suara bertanya mawar. Kemudian apa kabar dengannya? Tunggu sampai kamu keluar dan lihat sendiri. Berbicara perlahan. Dia tidur di sela lemari pakaian. Matanya yang bengkak bersinar dalam kegelapan. Ibu saya sangat jelek. Saya mengusap air mata di wajahku. Namun aku suka menembus air mata menjadi tawa. Mengingatkan saya pada gadis kecil yang memakai seragam sekolah nomor 1 di foto 20 tahun lalu. Pada malam itu, dia akhirnya tidur di tempat tidur rumah sakit. Dia memegang jari saya erat-erat. Setiap kali saya mencoba melepas tanganku, dia terjaga. Hari keempat, ayah datang membawa pemberitahuan darurat dari grup Lin. Lin Shicheng mengalami pendarahan otak mendadak dan dirawat di rumah sakit. Lin Shan menunda semua rencana akuisisi. Ayahmu memandang dengan mata yang rumit ke tempat tidur di mana Liu Ruyan berada. Saya menggelengkan kepala, itu balasannya. Ayah berdiam sejenak. Kamu bicara mengenai lahan di barat kota. Tahun lalu saya sudah memperingatkan Lin Shicheng mengenai masalah alirannya. Apa? Kami bertiga adalah teman kuliah. Ibu ayah melempar cincin pernikahan. Setelah ibumu pergi, Lin Shicheng mengikut alis Liu Ruyun yang bergetar sebentar. Setelah ayah pergi, dia membuka matanya dan menatap langit-langit. Jadi, perasaan menghancurkan ini tidak penting. Aku menggenggam tangannya. Hiduplah dengan baik. Itu adalah cara terbaik bagi ibu untuk dipeluk kembali. Dia menoleh melihatku, akhirnya ada sepotong ciuman untuk Siting. Aku takut apa? Takut menjadi seperti ibu. Dia menahan satu kali, air mata beliau mengalir ke sisi dagu. Takut kamu pada akhirnya juga akan berseru. Aku menunduk dan mencium kelopak matanya yang bergetar. Maka biarkan takut saja. Bagaimanapun, aku akan selalu berada di sini. Di luar jendela, hujan deras muncul satu sinar matahari yang memancar miring pada bunga matahari di meja samping tempat tidur. Liu Ruhyun mengucap lembut. Aku ingin mencoba lagi. Apa pengobatan tersebut? Dia meraba kasa di pergelangan tangannya. Selain hari keluarnya Ami dari rumah sakit, Liu Ruhyun di area parkir melihat. Diselidiki karena penilaian palsu. Dia menatap dengan pasti. Tiba-tiba dia mengeluarkan ponselnya dan menghapus semua bukti. Tidak ada balas dendam lagi. Saya bertanya kepada ibu. Yang diinginkan bukan ini. Dia mengangkat kepala dan menatap tembok kaca. Apa yang dia inginkan adalah saya hidup dengan baik. Di dalam mobil, menulis catatan emosinya setelah lama tidak melakukannya. Saat menunggu lampu merah. Saya mengintip isi. 25 Juli. King di rumah sakit. Hari keempat. Suara linting saat membaca, The Little Prince, sangat sulit didengar. Kebingungan seperti asap. Saya menghapus bukti. Ibu. Jadi kamu dapat beristirahat sekarang? PS memikirkan kelopak mata tengah. Saya tertawa saat membuka mobil di stasiun radio. Itu tepatnya adalah pendahuluan, Yellow. Liu Ruyan mengalun sambil bernyanyi. Cahaya dari luar lewat atap jendela bersinar di atas tali perekat baru yang dia ganti. Di atasnya ada bunga matahari kecil.